recruiting bisa di format seperti itu kan bisa. Artinya sebetulnya tinggal dikemas aja sebetulnya. Nah, sehingga teman-teman distributor itu semakin lama mereka ini justru akan mendapatkan satu bentuk pendidikan yang betul-betul bisa diikuti di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan materinya komplit. Dan luar biasanya bisa diulang-ulang. Jadi misalkan nanti Pak Ardi ngasih materi public speaking misalkan, online gitu ya, di MSO ini. Nanti juga harus berdiri dong. Kuat ora, Pak, berdiri? Oh, wah. Kuat ya? Jadi begini. Ruangan ini kan terbatas ya. Ya. Lalu kalau kita mau mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya public speaking, SMP, butuh ruangan yang sangat luas bahkan di alam dan sebagainya, tentu tidak memungkinkan. Ya, kecuali perangkat ini kita bawa ke lapangan itu. Cuman begini, di Diamond Network itu, di kantor NASA mungkin juga database tentang materi-materi SMP, public speaking dan sebagainya, itu kan ada dokumennya. Iya. Dalam bentuk live. Itu bisa saja ditampilkan di TV ini. Bisa. Jadi entah itu SMP, jadi tidak harus semuanya part aja. Ya. Part aja. Ya public speaking, ya SMP, ya mungkin pelatihan yang lain ya, kan? Success story atau apa itu bisa ditampilkan di TV ini. Ya. Jadi, itu saya usul begitu karena dokumen kalau cuma disimpan buat apa kalau Ya rugi dong. Padahal memang waktu Pak Ardi public speaking itu wah dahsyat itu hasil. yang pasti kalau itu yang disiarkan bagus, saya tetap kelihatan muda itu aja. Oh iya, betul. Ya itu loh masalahnya. Nah, kalau sekarang ini kalau nggak disopir Pasti 3 kali seminggu sudah ya. meninggalkan dunia hitam ini. Sudah masuk dunia putih ya Pak. Wah ini usul bagus ini teman-teman. Sebetulnya banyak sekali sih dokumentasi Ya. dari pendidikan yang Itu harus ada di ditampilkan kantor semua. NASA itu ya. Oke, nanti usulan Pak Ardi ini jadi masukan yang luar biasa. Nanti bisa kita apa istilahnya kita ambil, Ya. nanti kita edit ya, nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, sehingga apa yang nanti bisa kita tampilkan di sini, nah itu bisa menjadi masukan-masukan atau pelatihan-pelatihan yang luar biasa bagi teman-teman di luar sana. Ya, baik. Jadi gini Pak Gus, Pak Wahyu dan teman-teman dinas semua ya. Kalau sudah bicara TV, itu kan bayangkan masa lalu TV itu tidak pernah berhenti. Gitu. Siaran, tonton, tidak ditonton, tetap siaran, kan gitu. Tetapi TV kan menampilkan acaranya sudah ditayangkan, bahwa besok misalnya, ini hari apa nih, sekarang Senin misalnya, Selasa besok acaranya jam 0 sampai jam 05 sampai 06, misalnya motivasi pagi ya, oleh Pak Agung atau siapapun leader, nanti 06 sampai 07 misalnya testimoni tentang produk apa. Jadi setiap hari TV ini selalu menyala. Ditonton, tidak ditonton, terserah. Ya, tetapi untuk pelatihan-pelatihan tertentu, kayak MSO ini, nah ini baru wajib datang yang mendaftar. Tetapi di luar itu, tetap siaran langsung. Jangan pindah channel dari Dinet TV. Nah, itu maksud saya. Pokoknya kalau kedatangan Pak Ardi itu selalu ada ide-ide baru. Sebetulnya ini yang kita tunggu ya. Sedikit sombong ya Pak, daripada tidak pede. Tolong teman-teman yang ada di sana tolong dicatat ya. Jangan cuma diingat loh ya. Harus di broadcast. Dicatat. Ditonton tidak ditonton TV, ya TV-TV yang sering kita lihat itu kan mau ditonton tidak tetap siaran ya toh. Nah, cuman kelebihan TV Dinet ini ada jam-jam tertentu yang memang itu pelatihan sungguh gitu, yang memang berbayar mungkin ya, dan memang dilatih secara efektif sekali dan tidak boleh tidak adil. Tapi di luar itu sudah tayang terus. Dan sehingga distributor itu bisa saja nonton di TV sekarang kan smart TV ya, jadi bisa ditayangkan seperti televisi pada umumnya gitu loh. Ya.
Sekarang TV sekarang kan canggih betul ya, video call pakai TV bisa, mau Bisa untuk nonton bareng. bisa untuk nonton bareng, Ya. butuh apa-apa cuman pakai suara YouTube, ya, gitu aja udah keluar YouTube-nya. Nah, itu Smart TV ini harusnya dioptimalkan, kalau perlu disosialkan agar para distributor punya, sehingga setiap ada tamu kalau perlu TV-nya taruh di ruang tamu. Sering undang orang aja, ayo makan-makan di rumah, sengaja TV-nya dinyalakan, gitu loh. Bagian-bagian penting, orang tamu pasti akan tertarik, ini acara apa? Tuh, ini acara NASA, kan gitu kan. Ada tamu malah bisa presentasi. Presentasi, gitu loh maksud saya. Gitu. Nah, itu. Wah, itu Pindah channel. menarik, menarik. Harus ada ide-ide seperti ini, Pak, teman-teman ya. Harus ada ide-ide seperti ini karena teknologi itu kalau tidak kita manfaatkan ya kita sendiri akan rugi. Ya, kita sendiri akan ketinggalan. Dan TV dinet bisa diulang-ulang, bisa kalau waduh kemarin ketinggalan, ya udah cari, bisa di TV itu sendiri atau di YouTube-nya atau apa kan bisa Bisa ya. diulang-ulang ya. Sekarang itu luar biasa teknologi ya. Smart TV ini juga hebat betul ya, TV yang terkini sekarang, yang terbaru itu. Kalau TV jadul ya mungkin memang kesulitan ya Pak Wahyu ya. Tabung itu. Apalagi TV tabung. Ya. Nah, mungkin kalau Pak Wahyu Pak gimana Wahyu nih setuju. masukannya ini? Ya, tidak jauh beda sih. Jadi intinya tuh teknologi kita manfaatkan. Jadi prinsipnya tetap sama. Impian kita itu masih tetap sama. Pegang impiannya, ikuti misinya, strateginya boleh berubah. Teknologi adalah bagian dari strategi. Dan ini kita ambil, menurut Pak Agus tadi kan udah bilang benar itu, bahwa kalau nggak kita pakai maneman senjata gitu kan, ya strateginya kita pakai teknologinya. Dan hari ini kita ada di Net TV, jangan pindah channel. Sebetulnya ya Pak Wahyu ya, sebetulnya teman-teman itu kalau jeli ya sebetulnya ya dengan mereka punya rekaman selama 9 hari, contoh aja ini ya, Iya. rekaman 9 hari ikut MSO ya. Kalau mereka sebetulnya jeli bisa memahami, oh itu sebagai senjata untuk satu konsep pembinaan. Makanya kan tinggal pakai Smart TV kan. Betul. Rekam, Betul. setel ulang, rekam, setel Iya, ulang. kita bisa ngumpulkan teman-teman ya untuk home sharing. Kita bisa putar bagian mana yang pengen dilihat, pengen dipelajari. Itu ada 9 hari kali 3. MSO sudah 3 nih MSO ini. Berarti ada 27 rekaman sebetulnya. Betul. 27 rekaman yang dimana di situ selalu membahas sesuatu yang penting. Apa sih itu? Iya. Nah, jadi nggak ada istilah, kadang-kadang nggak ada istilah leader yang seringkali ngeluh, Pak, oh saya ini sulit bina, Pak. Wah, saya nggak tahu ilmunya, Pak. Nah, kalau leader cerdas kan tinggal, Kalau di era sekarang Iya tidak kan? ada alasan itu. nah nggak ada kan, harusnya kan Itu tinggal. main irisan itu terlalu banyak lah. Orang Nah, itu iya. akan sukses Pak Agus. Ya, makanya kita rubah cara berpikirnya. Nah, dan Biar- bisa mempermudah Iya. mereka. Cara mikirnya bukannya saya nggak punya ilmu, saya nggak bisa ngajarin, saya belum pernah ikut pendidikan A, B, C, D, E, saya nggak bisa. Bukan masalah itu sebetulnya. Ya. Anda tinggal berpikir, yuk kumpul di rumahku, lihat Smart TV. Nah, Ada di Net di situ. ya kan? Jadi problemnya itu hanya masalah semangat. Kalau semangatnya ada itu pasti kreatif. Ya, toh. Nah, kalau sudah kreatif itu termasuk memikirkan di Net TV itu mesti akan terpikirkan kalau orang semangat. Kalau sampai di Net TV aja nggak terpikirkan, maaf mungkin belum semangat. Tanda-tanda belum komitmen. Enggak, Jadi semangat itu ya macam-macam. Ya. Semangat, tapi ora paham. Pion nabrak-nabrak, Ya. nyambut gawe. Tapi kalau semangat, Nah, semangat kita dan jalan terus. Nah, dan terus cari paham. jalan. Kalau nggak ada semangat, tuh jalan we ora. lah iya. Nah, yang saya maksud di sini, Iya, toh. bagaimana kita semangat, tapi kita juga smart. Betul. Itu loh. Ya, semangat dan smart. Ya, karena teknologi sudah membantu kita.
Seperti itu. Aneh. Ya, Mungkin ada selama Pak Wahyu, Pak Ardi apa istilahnya melihat tayangan-tayangan MSO ini, mungkin ada banyak masukan untuk apa yang sudah ditayangkan oleh tim Dinet ini. ya mungkin ini semua proses sih ya. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan sekarang itu sudah sangat bagus. Hanya memang selalu ada keinginan untuk lebih maju gitu kan. Jadi ada beberapa teknologi yang mungkin harus kita pakai ke depan, termasuk program-program semacam apa namanya program sekolah online. Jadi interaktif, sangat interaktif antara audiens yang di tempat yang jauh dengan kita yang ada di studio. Jadi ketika ada pertanyaan kita udah tahu apa yang ketika ada pertanyaan kita tahu siapa yang bertanya, dan mungkin juga audiens itu juga tahu siapa yang bertanya tuh. Oh, wajahnya ada. Misalnya dari pedalaman Kalimantan ikut training kita gitu kan, tiba-tiba saya mau tanya, lah muncul di situ wajahnya dia. Oh, ini saudara kita dari pedalaman Kalimantan tanya sesuatu mengenai ilmu yang kita bagikan. Nah, jadi kita lihat apa namanya wajahnya secara interaktif. Nah, jadi ada teknologi yang memang sudah ada di sana, dan insya Allah kelak kita bisa pakai itu. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, jadi seolah-olah kita ada di dalam sebuah ruangan. Ya. Ada teknologinya. Mungkin itu yang ke depan. Mungkin teknologinya apa itu yang itu ya apa jenengnya apa video call Ya kayak Zoom bareng itu. Zoom itu meeting itu Google Meet, Zoom. Google Meet gitu ya. Ya, itu mungkin lebih interaktif, bisa masuk di Net TV ya. Tapi ada juga yang barusan ini keluar yang itu kita lebih 3D gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kita ada dalam satu ruangan tapi sebenarnya berjauhan. Jadi ini memang teknologi metaverse ya, virtual ini sudah berjalan dan itu udah kayak game itu. Nah, itu kita cari aja nanti, kelihatannya ada. Oke. Jadi memang kalau ke depan insya Allah itu akan kita upayakan ya. Untuk sementara ini tanya jawab yang berjalan itu masih ini dari apa wall-nya itu. Nah, itu. Dari komen ya kemarin. Tadi itu juga banyak banget yang bertanya. Terutama kita buka di materi bedah produk. Wah. Ya, bedah produk itu kita buka untuk ini ya, untuk tanya jawab. Kalau di materi sistem, Pak, itu yang sering terjadi, itu teman-teman tuh masih belum bisa bedakan antara yang namanya konsultasi dengan curhat. Nah, itu ya sering terjadi itu. Tapi itu konsekuensi konsep sponsorship loh, Pak. Lah iya, memang betul. Memang ini materi MSO 3 ini kita belum berikan edifikasi, konsultasi ya, kekuatan duplikasi, kemudian good team player, no cross training. Ini memang belum kita berikan. Ini plannya akan kita berikan di MSO 4. Jadi kita bertahap, Pak. Kita bertahap. Jadi materi di MSO 3 ini ya. Oke, ya. Jadi materi di MSO 3 itu kita awali dulu dengan konsep ini ya, mental block. Mental block, kemudian reprogramming, nah, kemudian kita masuk ke impian, kemudian masuk ke bisnisnya, itu kita bahas mesin uangnya, ya, dari mesin uangnya baru how-nya. How-nya itu 5 keahlian utama yang harus dikuasai. Ya, how to-nya ya. Prospecting, selling, recruiting, follow up, sama usung tong. Ini kemarin kita baru titik ini, kemudian kita tutup kelas terakhir itu dengan mindset action-nya. Bagaimana mereka mampu menerima semua jawaban.
bukan mereka memilih, tapi mereka belajar untuk mampu menerima. Karena apa yang mereka kerjakan pasti ada jawabannya. Ya, tidak, pelanggan, nah itulah jawabannya. Kadang-kala kan kalau orang baru itu kan kecenderungannya kan memilih, Pak. Saya milih jawabannya ya. Nah, kadang-kala apa yang mereka jalankan tidak sesuai dengan skenario yang ada di otaknya. Maunya closing. Nah, padahal hidup ini nggak seperti itu, bisnis juga nggak seperti itu kan. Nah, itu di hari-hari terakhir. Nah, bagaimana mindset actionnya itu kita berikan sampai ke titik itu. Jadi bagaimana mereka bisa menerima apapun jawabannya. Dan fokusnya bukan di apakah jawabannya itu harus seperti apa ya, seperti yang dia inginkan, tidak. Fokusnya itu adalah di plannya. Jadi berapa kali dia harus prospecting, berapa kali dia harus selling, presentasi, follow up. Nah, itu ada plannya. Mereka harus punya plannya ini. Apapun jawabannya mereka terima sudah. Mereka tinggal ngolah aja. Kalau ya harus diolah bagaimana, kalau tidak itu harus diolah seperti apa, kalau pelanggan harus diolah seperti apa. Seperti itu. Jadi fokus di MSO 3 kemarin sebetulnya kekuatan di how to-nya ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya dengan dua pembicara yang luar biasa ini, kebetulan ini ada iklan yang mau lewat ini, teman-teman. Ya, silahkan iklannya lewat dulu. Tahukah kamu, enzim memiliki peran penting pada proses metabolisme tubuh. Jika produksi atau fungsi enzim terganggu, maka proses metabolisme tubuh juga terganggu. Deproenzim solusinya. Dalam satu botol deproenzim mengandung banyak komposisi yang memiliki banyak manfaat bagi enzim tubuhmu. Ekstrak herbal, ekstrak buah, madu, kayu manis, jeruk nipis, daun dewa. Mengkonsumsi deproenzim 3-5 tetes 3 kali sehari dapat memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Deproenzim, 1 tetes, sejuta manfaat. Masalah disfungsi ereksi bisa menimpa siapa saja. Faktor pola makan dan gaya hidup yang menjadi pemicunya. Maka, banyak di antara mereka para kaum laki-laki tidak bisa memuaskan pasangannya. Kebanyakan problem laki-laki di antaranya impotensi, kurang gairah, kurang ukuran, kurang keras tahan lama. Kini telah hadir produk unggulan Josuk Spray sebagai antiseptik, menambah gairah dan meningkatkan performa durasi lebih lama. Josuk Spray terbuat dari bahan alami, memadukan piperbetel dan PGL yang dikenal sebagai perangsang alami. Kedua bahan unggulan telah diubah menjadi butiran cairan yang mampu membuka pori-pori, melancarkan peredaran darah yang mengarah ke alat vital, sehingga menjadi keras. Oke, ini luar biasa sekali ya. Jadi terakhir kita jelaskan ke beliau berdua ini tentang kekuatan MSO 3 ya. Jadi MSO 3 itu kekuatan bagaimana kita menghancurkan mental block, kemudian mesin uangnya dibahas, habis itu how to-nya ya. Nah, sekarang saya ingin ini Pak Wahyu, ingin mungkin ada masukan mengenai how to-nya, kemudian untuk bisa membangun satu bentuk mesin uang yang besar itu kira-kira kekuatan produk kita itu yang bagaimana ini? Jadi how to yang Pertanyaannya tuh Pak Wahyu kok Pak. Jadi gini, how to bagaimana ya?
Kita kan kemarin udah teknik nggak? oh nggak usah. Nanti training itu soalnya kalau sampai how to itu kan teknik tips. Betul. Nggak usah waktunya aja lah. Roadmapnya. Jadi kalau dari sisi ininya ya, dari si roadmap kita ya, kita beralih ke roadmap. Kalau tadi kita masuk di depan itu ya, itu ada program auto sukses itu kan roadmap itu. Dari mindset besar, kemudian di situ butuh produk, ya, kemudian butuh how-nya, apa yang harus dikerjakan. Nah, sampai di sini butuh titik action-nya dengan kekuatan syukur ini. Nah, ini akan menghasilkan sikap mental yang seperti apa di situ. Nah, ini sebetulnya melandasi dasar dari konsep dari MSO itu sendiri. Ya, jadi mungkin gini, jadi kan situasinya kita sekarang tidak terlepas dari COVID selama 3 tahun. Pertama kita shock gitu ya, jadi tahun pertama ini mau ngapain gitu kan, mau keluar saja sudah ada sempat bingung ya Pak Ayu. sempat bingung ya. Terus kita coba cari jalan dan tentu leader-leader NASA mencari jalan. Nah, salah satunya di net ini kan mencari jalan dan sebagainya. Tetapi semua itu kembali ke masing-masing kan. Nah, kita sudah memfasilitasi ini, salah satunya adalah MSO 3 memfasilitasi sebuah pelatihan. Bagaimanapun juga ketika kita sudah punya impian, kemudian dalam situasi yang tidak menentu seperti ini ada strategi yang stuck kan, macet. Berarti how to-nya lepas dari stuck, pertama tentu saja kan nyari ilmu baru tuh. Nyari ilmu baru, cara baru dan sebagainya, how to-nya jadi cara baru, polanya kan begitu. Tapi kalau kita harus lepas dulu dari mental block kan. Jadi sebelum di situ, waduh, pulsa tambah gitu kan. Nah, semua dari internet dan macam-macam. Kalau cari alasan ada 1000 alasan, tetapi pasti ada jalan keluar kalau kita mau. Nah, ini yang perlu kita lihat sekarang, mencari jalan baru. Kita sudah dimudahkan, ada ilmu-ilmu baru yang cara-cara baru dalam menyampaikan ilmu nih. Nah, di net sudah memulainya dan luar biasa saya kira, dan pesertanya juga luar biasa. Mereka mau berkorban mantengin gadget gitu ya. Susah loh mantengin gadget gitu ya. Nah, coba aja berjam-jam, kita berapa jam ya? 9 hari mantengin gadget itu nggak mudah itu kan. Jadi orang bertahan di gadget biasanya karena yang dia tonton, dia baca itu sesuai passion. iya, spesial. Kadang-kala kalau pendidikan kan harus bertahan, dan wah, aku harusnya nonton sinetron atau lihat YouTube lagu apa, itu kan lebih menyenangkan, lebih tahan ya toh? Apalagi kalau udah tua-tua ya udah 50 tahun ke atas, itu waktunya kayak duit misalnya itu sampai tidur pun sampai ini pasti nyala itu. Nah, itu masalahnya di situ. tantangan tersendiri nih. Jadi Justru materi-materi di net ini harusnya dibawakan dengan menarik, tidak membosankan. Orang pengen melihat tapi ada isinya, ada pesan edukasinya. Ini yang terpenting itu kan di situ. Nah, itu. Dan itu memang butuh ahli. Di situ butuh copywriter, butuh pembikin konten, butuh ahli bahasa, butuh ahli mungkin sutradara, penulis karya. Dan ini kedepannya seperti itu. Jadi jadi nonton di net itu ngangeni gitu. Aku nek ra nang karep TV nonton di net iki ono sing ilang atau ada yang sesuatu yang Nah, gitu. pada titik itu mental block sudah hilang. Gitu loh. Jadi mungkin yang saat ini ya, entah nanti pada situasi berubah, strategi ini kan mental blocknya dulu. Orang itu sudah 1 tahun nggak boleh ngapa-ngapain, kemudian nyaman, istilahnya rebahan nyaman, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita sebagai sponsor ya, sebagai upline itu kan punya tanggung jawab bagaimana kita mengalirkan ilmu ke downline supaya tidak berhenti itu kan bisnisnya, ilmunya juga nggak berhenti mencari cara. Tetapi
Ada juga yang mental block sudah terbentuk, terus kadung nyaman gitu kan, rebahan oleh duit. Nah, rebahan oleh duit itu kan susah lah. Tanggung jawab kita sebagai atlet mengalirkan ilmu ke Tokis dari penjaga toko. itu repot itu sudah. Nah, Zona nyaman. Nah, Ya. zona nyaman jadinya. Nah, kita mental itu harus kita bongkar lagi. Dan di sini saya kira MSO berperan penting di materi mental block. Ya. Nah, saya coba membayangkan bagaimana materi-materi SMP itu bisa masuk secara online, karena ini perlu pemikiran ya Pak Ardi ya, Betul. supaya itu tadi loh, bagaimana orang yang pegang gadget itu bisa betul-betul meresapi materi SMP gitu. Nah, ini tantangan buat kita Betul. para mentornya Pak Ardi. Nah, siaran itu berulang-ulang. Kadang-kala kalau saya mengamati TV ya, itu dia menyiarkan materi yang sama pada jam tertentu juga Anda lihat. Jam 5 sampai jam 6 pagi itu rata-rata diputar 2 minggu sekali, materinya sama. Ya. Nah, di tempat kita Ya kayak gini aja, di SMP ini saya pernah ada materi saya ngatungi 1.000 100.000 siapa yang mau lah, ya tetap dipegang saya hari ini kalau dengan online kan. Nah, bagaimana mereka merasakan gitu loh, lari ke depan panggung untuk mengambil 100.000-nya. Nah, ini yang perlu tantangan kita sebagai mentor. Nanti cara itu kan bisa diganti Pak dengan siapa bisa jawab pertanyaan. Siapa penjawab pertanyaan pertama dan benar, 100.000 untuk Anda, saya transfer via MPK. Dipraktekkan sih, praktekkan dulu. Admin sama Tester ini. itu kameramen ya. Ini kasih contoh nih. Nanti kalau udah bawakan materi. Oh gitu. Aku langsung ini. Ini saya masukkan lagi ya. Dia lewat M-Banking itu 100.000 terlalu kecil sebetulnya. Itu agak layak gitu loh kalau ditransfer. Setuju teman-teman semua? Nah, segini. Oh, Ini. nah itu menarik. Teles ya Pak. Ya. Mau keringet. Menarik ini. Tapi kalau uang masih dalam bentuk uang itu tidak banyak. Tapi kalau sudah bentuk kartu ini unlimited. Ini unlimited Pak Agus. Era sekarang itu nggak ada uang cash. Semua cashless. Ini loh. Fokus kan, fokus. Gojekan para demon ini gila. Loh, tuh sudah ada yang 1 juta dong. Siapa itu tadi? Nah, itu mental block sudah mulai terbuka Pak. Jelas itu. Tapi ini loh, ya teman-teman ya, TV di net ini kan alat komunikasi, Ya, betul. ya kan? Bagaimana komunikasi itu bisa efektif tersampaikan ke audiens. Nah ini intinya public speaking kan di situ ya. Bagaimana betul. pesan yang kita sampaikan itu sampai ke audiens dengan sangat mengesankan, sehingga audiens itu sulit untuk melupakan pesan itu. Wah, cocok. Kan intinya kan di situ, sehingga ketika menerima materi lewat TV itu mereka sangat terkesan dan tidak akan terlupakan. Apapun itu, entah testimoni, entah itu cara, entah itu strategi, ya, itu tidak akan pernah terlupakan. Nah, TV di net adalah alat komunikasi agar apa yang ingin kita sampaikan sampai kepada audiens. Itu Pak Agus. Sepakat Pak. Ya. Betul. Memang kita butuh pelatihan ini, public speaking. Makanya besok di MSO 4 ya teman-teman ya. Nah, pakar public speakingnya ini, master public speakingnya nanti Tenang saja, harus tampil materi public pokoknya. speaking tetap mengudara tanpa saya harus hadir. Tinggal puterin film kemarin dokumentasi. Wes edo ini piye? Saya tetap datang, tenang saja. Ya kalau cuma rekaman ya enggak ramah harem no Pak, kan gitu ya. Lain. Ya, Nanti memang gini, jadi level cuplikan. ya, jadi cuplikan itu kan nanti membuka
keinginan, Betul. minat orang, cuplikan-cuplikan itu, tetapi tentu saja live itu akan memberikan banyak karena itu langsung menyentuh kan live. Beda Pak, live Jadi, itu Pak. Saya kira perlu Pak Ardi nanti live. Masa 3 kali sehari rekaman Pak? Dua-duanya harus di make. Oh rekaman ada Oh rekaman. ya semua yang sadar. Oh gitu. Iya, kelihatan muda tadi loh. Ini saya paling nom sapa iki? Ya. Jadi Lumayan. teman-teman ya, saya itu apa ya ingin jenengane tambah 6 lho wis 70 tahun. Kayak 40 tahun. alhamdulillah didoakan sampai 70 tahun Amin. lebih gitu. Tapi yang bukan masalah penting umurnya panjang atau pendek itu nggak penting, tapi bagaimana kita mengisi waktu kita bermanfaat untuk orang lain. Ini Mario tegang nih. Kan Mario tegang. Ini kita buktikan ini begitu di sini bisa ketawa-ketawa kok dites tensinya. Saya kalau ketawa ada keluar air mata. Ya, ini semacam forum semacam ini sebenarnya kangen nih buat para leader sebenarnya. Jadi saya kira akan memberikan pengaruh yang positif Pak Agus Oh, jika 70 tahun masih gagah Pak. Tuh, ada banyak di sini. leader. Iya. Banyak leader yang bisa semacam talk show begini ya. Jadi mungkin format talk show akan bisa jadi keunggulan di net nanti. Lebih menarik Lebih nanti. menarik saya kira. Ya memang teman-teman ya, memang mulai MSO 3 ini memang program kita. Ini bagaimana kita mulai, ayo kita bersatu. Artinya betul-betul kita wujudkan keluarga besar NASA ini. Memang untuk 1 dan 2 kami terus terang memang belum memprogramkan ini karena memang tempatnya belum siap. Nah, belum memadai, belum layak. Coba jenengan bisa lihat lagi rekaman MSO 1 itu ada di lantai 2 rumah saya itu, cuma di teras itu, di Yang rooftop. penting sudah Ya. dimulai. Nah, Dimulai itu yang dari kecil, penting. apa itu jangan instan. Justru dari kecil kita menikmati prosesnya. Dan ketika besar kita betul-betul jadi begawan gitu loh. Nah, ini harapan kami di MSO 4 itu nanti ya, harapan kami akan mengundang lebih banyak leader seperti apa yang katakan Pak Wahyu tadi ya. Saya sangat sepakat sekali karena terus terang kangen sebetulnya ya. Kangen dulu waktu kita masih di Eden, kita ketemu satu sama lain itu wah saling sapa menyapa, kadangkala saling pukul bau, Saling berpelukan. saling berpelukan ya. Ini ora dilus-lus loh Pak. Ada ya. Enggak, saya tuh kalau berpelukan terus terang baik Pak. Tangan saya itu begini, Oh, gitu ya. satunya gini, satunya begini. Jadi kayak Nah, Oh. soalnya kadang-kadang ada yang nyodol-nyodol gitu loh. Nah, makanya gitu. Nah, karo jenengan ora. Nah, jadi memang salah satu program kami di MSO 4, kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk ayo bersama-sama kita ngumpul di net ya, di net untuk bersama-sama kita majukan ya NASA ini supaya semakin lama semakin tumbuh besar. Jangan sampai hanya gara-gara pandemi ya kita terus-terusan anjlok begini ya. Nah, ayo ini kita terbuka ya karena memang tujuan kita seperti itu ya. Kita tidak menganggap siapapun itu siapa saja, tapi kita anggap siapapun itu adalah satu saudara di NASA ini. Nah, itu program kita di MSO 4 Pak. Top, luar biasa. Di atas 10.000 loh Pak ini peserta ini. Iya, yang mau di atas kita di atas seluruh 10.000. dunia loh Pak. Weh. Ke depan 100.000. Amin. Iya kan? MSO 4 nih nanti bisa target berapa ini?
Lah ya, satu hewan ya. Aneh. Nah, 100.000 ini meneh. Semua jaringan. Terjun. Nanti Pak Ardi, Pak Agung, Pak Ali, ya, Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Iksan, itu kita upayakan semuanya ngumpul di sini, teman-teman. Ya, supaya bisa membersamai Anda dimanapun Anda berada. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan? Pesan-pesan Pak. Masih berapa menit? Ya, masih 5 menit, Pak. Pesan untuk peserta Pak. Pesan-pesan untuk peserta. Baik. Jadi kalau pesan saya jangan terlalu ramah rebahan. Sudah setahun, 2 tahun, nanti lupa bagaimana caranya prospecting, lupa bagaimana caranya closing, dan terutama lupa bagaimana kita merasakan dekatnya persaudaraan di NASA. Betul. Itu ya, jadi ojo kok kesuwen le rebahan. Itu saja sih pesan saya. Stay tune di Dinet TV. Iya. Sip. Pak Ardi gimana? Pesan dan kesan untuk teman-teman. Kalau saya ingin membangun keyakinan teman-teman ya. Pertama, di era COVID ini betapa banyaknya usaha yang tumbang. Apalagi pariwisata itu betul-betul mati suri ya. Baik. Dalam pariwisata ya hotel, ya makanan, ya transportasi, ya imbasnya kemana-mana ya. Tetapi NASA tetap survive. Dan NASA tetap profit. Dan NASA tetap eksis sampai detik ini. Ya, tidak merugi. Semua hidup, semua masih diuntungkan. Ini yang harusnya teman-teman yakin bahwa di NASA ini luar biasa. Yang pertama itu. Yang kedua, NASA ini betul-betul langgeng. Saya yakin langgeng. Karena apa? Bisnis ini berbasis konsumen. Artinya berbasis produk yang berkualitas, yang banyak manfaatnya, yang mendatangkan banyak pelanggan, sehingga pelanggan itu semacam ketergantungan dengan produk NASA. Gitu. Kalau tidak ada produk NASA bingung. Ini kan luar biasa. Ini akan terbangun ke depan menjadi stable customer. Orang-orang yang stable customer itu tidak peduli dengan sistem, tidak peduli dengan motivasi, tidak peduli dengan pendidikan. Asal ada produknya saya beli. Ini yang kekuatan yang kedua yang harusnya teman-teman yakin dengan NASA ini luar biasa. Dan produk-produk NASA memang luar biasa, mulai dari yang unik ya. Unik ini dalam arti ya risetnya luar biasa, kemanfaatnya ya kadang ya lucu, tapi dibutuhkan masyarakat banyak. Tapi juga ada produk-produk yang dibutuhkan masyarakat banyak, mass produk ya. Nah, banyak masyarakat tutup poin itu kesannya berat ya. Tetapi ya kalau kita menguasai produk NASA, setiap produk NASA yang 300 macam jumlahnya lebih itu masing-masing punya kelebihan, keunikan yang luar biasa dan mempunyai potensi pasar masing-masing. Tinggal Anda mau fokus yang mana. Kan itu, mau fokus produk yang mana. Mau produk yang unik, ya toh? Mau kosmetik, pertanian, hal banyak ya, produk rumah tangga dan seterusnya. Tinggal Anda pilih. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman ya, bagaimana caranya Anda tidak menjual tapi terjual. Itu kekuatan produk yang ada di situ. Apalagi kalau dengan MSO sistem semakin oke, benar semakin oke, makin gila lagi. Tapi produk sendiri pun sudah mampu menjual dirinya sendiri. Dan ketika orang butuh, oh kamu distributornya loh, saya tak beli. Jadi tidak menjual tetapi terjual. Tidak merekrut tapi orang berbondong-bondong ingin direkrut. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Kalau tidak mempunyai suatu nilai tambah, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, tetapi di NASA ini sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, kamu kelihatan cantik, kau pakai apa, mau skin, udah dia akan tanya tentang skin. Anda bercocok tanam, kok tanamannya lebih lebat dibandingkan orang lain, dia akan tanya, kok tanamanmu lebih lebat, pakai NASA. Anda tidak menjual, tapi terjual, karena kekuatan produk. Ya, nah, seperti itu. Ya, kok kamu kelihatan energi, kok saya pakai NSTM dan herbal drink misalnya.
Ini kan karena kekuatan produk yang luar biasa. Kelihatan masih muda, dari dulu ketemu 10 tahun yang lalu sampai sekarang kok ya wajahnya nggak berubah, tetap semangat. Nah, gitu loh. Nah, itu kan Anda sudah personal branding Anda, itu akan otomatis akan menjual produk Anda. Ya. Produk-produk rumah tangga yang luar biasa loh, Bapak Ibu. Ada kecap yang rasanya luar biasa, ada mie instan, gitu. Mie instan ini saya cukup kaget ketika tahu bahwa omset mie instan di Indonesia itu mencapai 4 miliar pieces per bulan. Coba, 4 miliar lebih. Satu merek tertentu 1,2 miliar pieces per bulan. Coba, kalau 4 miliar per bulan kalikan 2.000, itu sudah 8 triliun per bulan omset perputaran mie instan di Indonesia. Nasami mau mengambil berapa persen? Kan gitu. Nah, dan produk-produk yang lain yang luar biasa, pasta gigi, kecap, dan seterusnya. Produk mass itu, ya, meskipun harganya sedikit murah, ya, tetapi volumenya yang sangat besar. Banyak konglomerat di Indonesia itu muncul dari produk-produk rumah tangga seperti ini. Apalagi kalau bicara smoking, gitu. Nah, itu orang terkaya di Indonesia, bisnisnya smoking, Bapak Ibu. Nah, itu jadi kekuatannya. Jadi di NASA itu sangat lengkap, mau produk yang unik, mau produk yang keuntungannya caranya tinggi, ada yang keuntungannya kecil tapi volumenya besar, mudah dijual juga ada. Sangat mengasihkan bisnis NASA. Ya, kalau sampai Anda tidak sukses itu kebangetan Anda. Betul. Itu Pak Agus. Betul. Kenapa? Karena semuanya sudah mendukung. Betul. Produknya mendukung, mesin uangnya mendukung, kemudian juga prospeknya mendukung, artinya jumlah penduduk, market itu sangat mendukung sekali. Ya. Kemudian juga pendidikannya juga sangat mendukung. Betul. Nah, kalau semuanya mendukung tapi masih belum sukses itu apa artinya? Ya, dia yang Mental problem. blocknya. Bukan rasanya. Bukan. Yang problem ya Anda yang punya mental block, terpenjara mentalnya gitu loh, Pak. Nah, itu kayak gajah diikat kakinya. Betul. Kemarin itu saya jelaskan itu. Ya toh? Ya, itu di SMP ada Pak Gus. Ya. Kita berikan. Jangan kelamaan Lebah. labah. Nah, untuk masalah mental block, besok tanggal berapa ini kita MSI itu? 26, 27, 25, 25 sampai 27, 25 sampai 25, 26, 27 Februari ya. Februari. Nah, kita ada MSI. Master Talent Intensif. Ya. Itu materi hari pertama itu tentang mental block. Ya, siang mental block, teorinya, sore sampai malam nanti praktek. Praktek bagaimana menjebol mental block itu. Kemudian hari kedua, nah 5 keahlian utama kita praktekkan semua. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman yang datang ke MSI itu nanti targetnya menjadi trainer mereka. Nah, hari ketiga, mindset action plus bagaimana membuat satu plan harian dipraktekkan langsung. Jadi 3 hari itu kalau Anda hadiri, Anda keluar sudah jadi seorang trainer. Itu target kita di materi MSI. Keren. Itu yang untuk 3 hari. Yang 1 hari juga ada training of trainer TOT. Itu khusus kalau yang 1 hari itu cuma kita bisa fokus di 5 keahlian utama aja. Ini juga sudah terlaksana, hasilnya juga luar biasa. Kita siap jadi peserta. Sekali-kali jadi Bapak Guru kita. Ya. Enggak, nanti jenengan kontribusinya nanti di MSI dong. Nanti tak minta datang dulu ke MSI, ya nanti kontribusi di situ. Nah, jadi nanti biar tambah kuat dong pelatihan di net ini. Ya. Jadi konsep di net itu pelatihannya MSO. Itu kenapa 9 hari? Karena ini kita gunakan untuk pondasi, Pak. Makanya nanti kayak Pak Ardi, Pak Agung, Pak Ali, semua leader saya minta untuk berbicara di sini, membapakan berbagai macam materi nanti di situ. Ini karena yang saya Selama ini yang memberikan kan teman-teman semua tadi. Iya. Jadi kita butuh ini, Pak.
misalkan satu materi prospecting, ini kan ada banyak sudut pandang nih. Dari beberapa leader kan punya beberapa sudut pandang. Nah, sehingga nanti di situ akan komplit. Oh, kalau dari si A sudut pandangnya di sini, titik fokusnya di mana, kalau yang Saling sini melengkapi, kan? Nah, tujuan kami supaya apa? Supaya materi selama 9 hari ini kan materi ini kan bisa diulang-ulang ya. Nah, mereka itu nanti akan lengkap dengan sendirinya pemahamannya. Nah, dari MSO ini kita bawa ke TOT dulu, ya, seminar 1 hari, pelatihan 1 hari, 80% praktek di situ, kemudian masuk ke MSI. Dari MSI ini sudah kita siapkan lagi LC. Sip. LC gathering nanti 2 hari 2 malam itu. Nanti trainernya sudah. Jadi prinsipnya Pak Agus, kita teman-teman yang masih muda ini harus jadi pelatih-pelatih hebat ya. Iya. Purnawirawan seperti saya. Oh, jenengan nanti sumber ilmunya, jangan keliru. Bukan purnawirawan ini. Purnawirawan itu bukan berarti Tahu bukunya Kopenggo. Wah, apal saya. Nah, jenengan ini buku Siansu. Oh. Saya bisa jadi tajin dong. Wah, enggak bisa. Kelasmu ini Ya. kelasnya buka Siansu Oh. ini. Asal ilmunya jangan Bukan beli toket dan seksu loh ya. lupa ilmu sinkangnya udah lupa saya. Dulu yang ngajari saya Siansu. Sinnya Molil yang ngajari saya Wah, waktu itu itu. udah. Oh, saya masih Pokoknya bagus. Berarti podo itu. Podo tuane. Jadi nanti di MSO 4 teman-teman akan semakin seru ya, karena apa? Ini Kangen juga. suhu kita buka Siansu kita mulai kita turunkan ini. Jadi kalau yang nggak ikut rugi kan gitu. Nah, ikut loh, jangan hanya bukanya aja. Buka cuman lah. Iya. Nah, itu program-program nanti ya. Pak Ardi, Pak Wahyu, kita juga mohon dukungannya untuk di net ini supaya bisa tambah terus berkembang, terus bisa membersamai downline. Nah, dari apa yang nanti panjenengan bisa berikan, wah itu akan manfaatnya kan luar biasa untuk teman-teman semuanya ini. Jadi harapan kami MSO 4 ini betul-betul menjadi suatu narasumber yang luar biasa untuk teman-teman nanti. Untuk mereka terus bisa tumbuh dan berkembang. Oke, mungkin itu atau masih ada yang perlu disampaikan? Ini sudah lewat 15 menit. Ya, saya rasa Sudah maghrib ya. Ya. Oke teman-teman, jadi ini bonus dari penutupan. Tadi sudah ditutup ya, sudah ditutup. Ya karena memang kita punya skenario untuk MSO 4. Nah ini kebetulan beliau-beliau narasumber MSO 4 sudah berdatangan. Nah ini saya kenalkan sekalian. Nah sehingga panjenengan nanti kalau usung tor di MSO 4 itu tidak rugi. Adanya cuma untuk cuan. Oke, itu saja dari kami semuanya. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari kami mohon maaf. Dan sekali lagi, Anda beruntung yang hari ini menyaksikan bonus penutupan MSO 3. Oke, sampai jumpa di MSO 4. Semangat pagi. Semangat pagi. Yes, bos. Saya minta sukses. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi!
Anda Bapak Ibu. Semoga Anda semuanya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun